Tanpa mereka sadari, Ki sebenarnya sedang memperhatikan mereka. Setelah itu mereka duduk bersama di mana Siptis menceritakan masalahnya. Pika mengerti orang tuanya telah berhasil membesarkan pertanian ini dan Siptis pasti merasakan beban yang sangat besar sebagai seorang penerus. Siptis selalu memberitahu Pika tentang pameran itu, bahwa selamanya pameran itu hanyalah sebuah pasar petani tempat para petani menjual hasil panen mereka. Tapi masalahnya, pengunjung mereka selalu sama setiap tahun, dan karena tahun ini dia mulai ikut bergabung, dia berniat untuk membuatnya menjadi lebih trendy dan asyik untuk menarik pengunjung generasi muda. Itu ide yang bagus, bukan? Tapi masalahnya idenya terlalu sulit diterima oleh orang-orang di sini, yang notabene-nya masih kolot. Selain itu, ayahnya bersikeras membuat stand mereka lebih menonjol daripada stand lain. Yang jadi masalah mereka menjual produk yang sama dengan yang dijual oleh petani lain. Oleh karena itulah dia bingung bagaimana harus menuruti keinginan ayahnya, tapi menurut Pika hasil panen pertanian ini jauh lebih baik daripada yang lain. Sejak dia di sini dia selalu makan makanan sehat atau istilah kerennya adalah cleaning eating. Masalahnya beberapa cleaning eating biasanya tawar, tapi last book yang pernah mereka makan di kebun jamur waktu itu rasanya sangat enak. Mendengar itu, Siptis tiba-tiba punya ide bagus untuk menggunakan lunchbox dan makanan clean eating. Mereka bakalan langsung bersemangat bertukar pendapat tentang apa saja yang harus mereka masukkan dalam lunchbox nantinya. Keesokan paginya Siptis mempresentasikan ide barunya pada ayah. Beberapa saat kemudian, Siptis akhirnya keluar dan menemui Pika yang sudah menunggunya dengan gugup dan penasaran dengan hasilnya. Dia masih gugup karena Siptis malah tampak murung. Apakah dia gagal lagi? Ideku terjual, serunya. Pika pun senang dan mereka saling memuji sambil saling bercanda tawa, dan Siptis langsung menarik Pika ke dalam pelukannya. Mereka menari-nari gembira tanpa menyadari Pita yang cemburu melihat mereka. Pita lalu pergi menemui Ki untuk melihat hasil foto-foto, tapi saat tak sengaja melihat foto Pika, Ki cepat-cepat beralih ke foto lain. Pita menyadari apa yang dilakukannya. Lalu menanyakan pendapat Ki tentang Pika. Bukankah Pikang itu manis? Ki membenarkannya. Dia mengaku bahwa dia mencemaskan Pik karena sejak datang kemari Pikang sering menghadapi banyak masalah. Pika menyemangatinya untuk tidak cuma mengkhawatirkan Pika dari kejauhan. Ki harus menunjukkan perasaannya pada Pika. Aku pernah melakukan itu, tapi itu malah membuatnya berada dalam masalah baru. Kata Ki mengingatkan Pita kalau begitu Pita menasehatinya untuk menunjukkan perasaannya secara jujur dan transparan. Seperti dirinya dan Siptis. Dia menyemangati Ki untuk melakukannya secepat mungkin, karena jika semakin lama maka hubungan mereka akan menjadi semakin canggung. Keesokan harinya, Siptis dan Pikang memetik anggur untuk dijual di pameran mereka, tapi Pika malah diam-diam memakani anggurnya. Awalnya Pika berusaha menyangkal, tapi saat dia bereaksi yang kedua kalinya Siptis berhasil menangkap bahasa perbuatannya tepat saat dia mulai memasukkan anggur itu ke dalam mulutnya, dan Siptis langsung mengambil anggur dalam mulut Pika itu dengan mulutnya, sambil mengatakan kalau dia cuma sedang menghukum Pika. Setelah bersenang-senang bersama Siptis di kebun, mereka memasak bersama di dapur. Ki juga ikut membantu membuat salad. Dia dan Pika sangat dekat dan akrab sampai membuat Siptis cemburu. Saking cemburunya dia sampai menjambak kepangan rambut Pika. Beberapa saat kemudian, Paman dan Bibi datang ke dapur, dan Siptis memperlihatkan contoh rantang makan yang akan mereka jual di pameran nanti, dan ternyata rasa makanannya sangat enak. Paman senang dan tidak menyangka ide anak muda bisa jadi sehebat ini. Siptus dan Pikang saling melirik dan tersenyum tanpa menyadari Pita yang menatap mereka dengan cemburu. Malam harinya Ki membantu mengobati luka jari Pika. Pika berterima kasih pada Ki. Ki pun sama, dia berterima kasih dan senang, karena Pix menerimanya sebagai teman karena menurut apa yang dia dengar Pika kan biasanya tidak bergaul dengan teman cowok di kampus orang-orang, bahkan berkata kalau DJ Vika itu jijik sama cowok. Aku tidak jijik, aku hanya berhati-hati, kebanyakan cowok itu kan berbahaya, tapi saat aku bersamamu aku merasa aman. Tepat saat dia mengucapkan itu, Siptis datang. Dia membawakan sekeranjang anggur untuk Pika, tapi dia jadi kecewa dan cemburu melihat kedekatan Pika dengan Ki, dan kata-kata Pikang tadi. Oleh karena itu, dia pun langsung pergi. Di tengah jalan dia bertemu dengan Pita yang langsung ceplas-ceplos menyindirnya,
dan menanyakan perasaan Siftis yang sebenarnya kepada Pika. Siftis menolak menjawab tapi Pita tidak mau melepaskan masalah ini begitu saja. Kau menyukainya kan? Kau selalu mencarinya dan memanjakannya. Lalu bagaimana denganku? Apa yang kau inginkan? Anggur ini, ambil saja semuanya. Het dan Pet sedang bermain-main saat Siftis tiba-tiba saja muncul dengan emosi tingkat tinggi, sambil menggerutu kesal. Aku bekerja keras hingga berhasil memenangkan hati ayahku. Aku memenangkan hati semua orang di pertanian ini, tapi kalah dari si gadis rambut kepang itu.